Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenai desain grafis. Mungkin bagi kalian desain grafis itu asing ya, bagi pemula. Jadi desain grafis itu misalkan kalau untuk sekarang, contohnya kalau kita desain baju, desain spanduk, nah itu kegunaan untuk sekarang gitu ya. Nah di sini sebelum kita akan belajar desain grafis, kita harus ada teorinya dulu. Jadi teori dasar yang harus kita pelajari untuk memahami itu agar ya, desain kita ya nantinya akan lebih bagus. Jadi teori itu perlu dan praktiknya itu perlu ya, apalagi sekarang di era milenial, semuanya anak-anak muda semua harus bisa ya, khususnya lagi SMK. Baiklah, kita akan belajar mengenai desain grafis ya. Oke. Nah, kita akan pengertian dari desain grafis itu dulu ya. Jadi desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, gambar. Nah, itu ya. Jadi seni dalam menyampaikan, berkomunikasi dengan tulisan, gitu kan. Misalkan ada brosur, itu kan seni juga dalam brosur sekolah atau spanduk, itu komunikasi. Desain ini, bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual, gambaran ya. Jadi digambar, menggambarkan gitu. Nah, ilmu desain grafis menyangkut ilmu seni visual, gambar, tipografi ya. Tipografi itu nanti tata letak dan desain interaksi. Ini pengertian kurang lebih kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mendesain desain grafis khususnya teorinya, kita harus memahami unsur-unsurnya. Jadi ya, unsur yang pertama itu adalah garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, itu harus kita pelajari pertama-tama ya. Kita pahami dulu jadi tentang unsur tata letak, jadi agar desain kita lebih bagus dibandingkan desain yang asal-asalan gitu ya. Nah, baiklah, kita akan pelajari mengenai garis dulu ya. Ya, garis merupakan rangkaian dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Terbentuknya garis merupakan gerakan dari satu titik yang membekas jejaknya sehingga terbentuklah goresan. Jadi teorinya kayak gitu. Jadi tahap dalam desain grafis itu ya garis itu dulu. Kita misalkan membuat pola, contohnya kalau Bapak itu kita membuat desain baju, itu harus pahami garis. Jadi yang dibuat itu garis ya. Jadi desain garis kemudian dikasih warna dan sebagainya ya. Kurang lebih pengertian dari garis kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan beri contohnya. Ini macam-macam garis ya, itu garis lurus, garis selengkung, garis zigzag, kemudian ya, ada garis lurus, garis zigzag, garis melengkung. Ini garis vertikal, diagonal, horizontal. Sebenarnya garis itu terdiri dari titik-titik yang merapat sebenarnya. Jadi garis inilah yang kita nantinya akan kita olah dalam desain grafis awal ya. Jadi misalkan Bapak contohkan di Corel. Yes. Baiklah, nah ini ada garis dapat dibagi menjadi dua ya. Jadi garis alamiah. Garis alamiah seperti apa sih ya?
garis cakrawala, alam yang dapat dilihat, batas permukaan laut dan langit. Contohnya di gambar A ini ya. Jadi gambar A ini secara otomatis terbentuk garis alamiah. Yang kedua, gambar garis buatan. Nah, ini garis buatan seperti pada gambar B, ini contoh B ya, menggambarkan tokoh. Ini ilustrasi ya, terbuat dari garis. Dan garis yang tidak sengaja dibuat timbul karena dua bidang. Nah, ini bidang warna ya. Terbentuklah garis. Nah, Bapak contohkan ya. Nah, untuk membuat garis, Bapak contohkan ini salah satu aplikasi desain grafis ya, Corel Draw. Bapak menggunakan Corel Draw X5. Jadi contohnya kalau kita membuat garis ya, dia di sini di line ini ya. Kita klik. Oke. Nah, ini adalah garis. Nanti contohkan misalkan kita pakai garis bezier apa ini. Nah, ini adalah garis ya. Ini adalah garis. Nah, garis ini ada goresan yang patah-patah atau titik-titik. Nah, makanya dia bisa diubah. Nah, kayak gini misalkan kalau kita mau di sebagainya. Contohnya misalkan contoh desain Bapak, contohnya misalkan di sini ya. Bapak contohkan banyak hasil desain baju misalkan. Ini contoh desain baju contoh. Nah, ini kita desain baju juga bisa, jadi kegunaan desain grafis itu banyak. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar desain grafis, nanti insya Allah ada manfaatnya ya. Jadi kurang lebih kegunaan dari desain grafis seperti kita akan desain. Jadi aplikasi desain itu banyak ya, bisa dari Corel ya, di HP juga banyak. Jadi kita nanti prakteknya bisa menggunakan aplikasi Corel atau nanti kita buat di HP yang cari aja nanti aplikasi khusus untuk vektor. Ini namanya aplikasi berbasis vektor ya. Jadi ini juga salah satu aplikasi desain grafis. Dan juga ada namanya Photoshop ada banyak, Photoshop, Illustrator, Adobe Illustrator dan sebagainya ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari mengenai garis ya. Jadi kita cukupkan ya. Jadi mengenai garis, jadi pahami lagi. Jadi garis itulah komponen yang penting untuk desain grafis, karena garis itulah yang akan membentuk pola-pola ya. Mungkin bisa dipahami anak-anak ya. Cukup sekian dari Bapak Pak Uji ya. Pak Uji ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.